Rekan-rekan sekalian, saya sebetulnya lama juga berpikir mengenai judul apa yang tepat untuk paparan ini, dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan rambu-rambu, ya, rambu-rambu pengelolaan media sosial perusahaan air minum. Sebelum lanjut dengan isi materi dari paparan saya ini, saya ingin rekan-rekan memastikan dulu mana yang benar, medsos atau sosmed. Ya. Ini kan sering diucapkan, tapi kita kadang-kadang tidak tepat ya menggunakan medsos atau sosmed. Ada yang bisa jawab di chat? Mana yang benar, mana yang lebih tepat? Dua-duanya betul, tapi ada yang lebih tepat dalam konteks kita, orang Indonesia. Ada yang jawab? Ya, jawabannya medsos ya. Oke, karena sosial media itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya media sosial. Oke, kemudian aspek yang saya anggap krusial dan jangan sampai kita lupakan, terutama karena ini adalah media sosial perusahaan ya, bukan media sosial pribadi. Dan paparan saya ini akan membahas aspek-aspek yang cenderung terlupakan dalam pengelolaan media sosial maupun kegiatan komunikasi dan interaksi di dalamnya. Jadi untuk Lokakarya ini saya akan batasi 3 hal aspek-aspek krusial tersebut, yaitu yang pertama untuk penggunaan akun resmi dan strategi perusahaan, kemudian etika dan hukum, dan yang ketiga standar profesional. Mengapa aspek ini disebut aspek krusial? Ya, karena jika diabaikan, ini dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum yang serius. Ya. Dalam konteks bisnis, dampaknya juga selain konsekuensi sosial dan hukum, mungkin reputasi perusahaan dapat terganggu atau bahkan rusak parah. Ya. Jadi itulah alasannya mengapa aspek ini saya sebut sebagai aspek krusial yang jangan sampai dilupakan. Tujuan dari paparan kami ini, ya saya ini kan mewakili majalah air minum sebetulnya. Ada rekan-rekan saya yang mempersiapkan materi ini juga, dan kita ingin peserta Lokakarya pada hari ini memahami bahwa aspek-aspek pengelolaan media sosial di perusahaan air minum itu diperlukan agar kita sebagai pengelola senantiasa memperhatikan rambu-rambu terkait prosedural, manajemen perusahaan, etika dan hukum, serta standar-standar profesional. Mengenai penggunaan akun resmi, ya, saya langsung masuk ke aspek yang pertama ini. Masih ada nggak di sini yang akun media sosialnya itu belum ditetapkan oleh perusahaan? Artinya itu hanya akun yang dibuat oleh individual dari perusahaan, tapi sebetulnya belum diresmikan oleh manajemen sebagai akun resmi atau official. Atau dalam satu perusahaan itu masih banyak akun-akun yang berbeda nama, ya. Bahkan ada yang membuat akun satu perusahaan, misalnya satu Perumdam ya, satu Perumdam itu punya akun Facebook unit humas, lalu akun Facebook pelayanan pelanggan, ya. Jadi untuk satu perusahaan ada banyak akun. Nah, ini perlu ditertibkan ya, menurut saya, dan manajemen perusahaan harus mengatur itu. Kemudian ada nggak perusahaan air minum di sini yang sudah membentuk tim pengelola media sosial itu dalam SOTK-nya? Yang saya dengar sih di Perumda Tugu Tirta Kota Malang ya sudah ada divisi media sosial. Tapi kebanyakan yang saya tahu di perusahaan-perusahaan air minum anggota Perpamsi, media sosial ini masih di bawah kebanyakan masih di bawah pengelolaan humas ya, dan Hublam.
Nah, ini yang mungkin perlu kita cermati lagi untuk menertibkan dan mengelola, mengatur ya, supaya akun yang mewakili perusahaan itu hanya ada satu akun resmi. Ya. Kemudian ada orang-orang yang ditugaskan untuk secara khusus ya, untuk mengelola media sosial ini. Mungkin bisa rekan-rekan humas, hublang, atau unit medsos ya, yang dibentuk secara khusus. Kemudian perusahaan juga menetapkan SOP pengelolaannya. Nah, nanti kami akan coba kasih contoh SOP pengelolaan medsos ya. Nah, yang jangan sampai dilupakan, media sosial ini kan adalah bagian dari strategi perusahaan. Jadi manajemen itu memang harus mengatur dan menggunakan media sosial ini betul-betul sebagai alat yang membantu untuk mewujudkan mencapai strategi atau tujuan-tujuan perusahaan. Jadi jangan dikelola oleh individu dan itu tidak terkendali. Artinya orang yang bersangkutan lah yang sepenuhnya memposting konten-konten yang belum tentu itu berasal dari kebijakan perusahaan dan sebagainya. Dan kita perlu memahami, tadi sudah mungkin disampaikan juga oleh Mas Anwari ya, siapa saja yang menjadi target audiens dari media sosial kita, media sosial perusahaan maksudnya. Ya. Apakah itu pelanggan, memang mungkin ya, mayoritas tentu adalah target audiens kita pelanggan. Tapi juga ada memangku kepentingan lainnya dan karyawan perusahaan kita sendiri. Berikutnya, contoh SOP yang tadi saya sebutkan. Mungkin ini bisa jadi panduan, tidak persis harus seperti ini. Ada 3 aktor ya, mungkin yang secara umum terlibat, yaitu 3 pihak maksudnya, direksi, senior manager atau manager. Mungkin di beberapa perusahaan air minum masih ada yang menggunakan istilah kepala bagian dan sebagainya, kepala seksi, ya, subak. Nah, prosesnya dimulai dari ketika ada keinginan untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik melalui media sosial. Umpamanya dari direksi ingin memberitakan sesuatu, tolong ini di posting ya di media sosial kita. Dan kemudian permintaan itu disampaikan bahan informasinya ke ketua unit medsos. Ya. Jadi anggaplah bahwa di perusahaan ini sudah ada unit media sosialnya, dan kemudian ketua unit medsos ini menugaskan kepada stafnya untuk membuat konten. Ya, barangkali kontennya sendiri sudah disiapkan juga oleh yang mempunyai yang meminta untuk mempublikasikan ini. Misalnya dari bagian NRW atau dari bagian customer service, dari penagihan misalnya, ya, ingin menyampaikan informasi kepada pelanggan melalui media sosial, maka informasinya itu disusun sebaik mungkin oleh staf dari unit medsos. Dan setelah konten itu selesai, baik itu konten yang berupa teks, ya, maupun foto atau video, itu dikemas sedemikian rupa ya, tentunya secara profesional oleh staf unit medsos. Perlu mendapatkan verifikasi dari yang punya hajat, ya. Yang punya hajat ini kan direksi tadi ya, direksi dan bagian-bagian lain. Kemudian dalam verifikasi itu diperiksa akurasinya dan apakah sudah setuju dengan penyajian kontennya. Dan setelah diverifikasi oleh yang punya hajat, diverifikasi lagi oleh ketua unit medsosnya, kemudian baru diposting di media sosial. Dan jangan lupa harus ada arsipnya ya, kemudian selesai. Jadi ini alur yang cukup sederhana untuk memastikan bahwa media sosial kita itu ada standar prosedurnya. Ya. Kemudian yang perlu diingat,
waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Misalnya ada permintaan dari direksi untuk menyampaikan informasi kepada publik, itu dalam tempo beberapa lama harus sudah terbit. Misalnya 1 hari, 2 hari, ya, ditetapkan atau disepakati bersama waktu untuk menyelesaikan dari masing-masing aktivitas. Verifikasinya berapa lama, ya. Tapi untuk media sosial ini sebaiknya memang tidak lebih dari 1 atau 2 hari, karena ini kan sebetulnya pekerjaan yang bisa dilakukan dengan cepat dan diverifikasinya pun dengan cepat, dipublikasikannya pun bisa dengan lebih cepat. Kalau ada yang bertanya ya, siapa yang sebaiknya masuk ke dalam tim medsos perusahaan? Jadi karena media sosial perusahaan itu pada hakikatnya adalah bagian dari pelayanan informasi kepada pelanggan, pengelolanya tentunya idealnya ya sudah lebih dulu memiliki pengetahuan dan keahlian atau kompetensi ya yang kita inginkan ya dalam hal customer service atau pelayanan pelanggan. Saya sendiri lebih suka ya orang-orang muda yang kreatif itu, yang memiliki passion pada teknologi mutakhir dan senang berinteraksi sosial itu terlibat dalam tim medsos. Dan kemudian tadi kita bicara juga tentang pemilihan platform. Nah, misalnya kita dihadapkan pada pilihan, mau pakai Facebook atau Instagram. Anak muda sekarang ini ogah biasanya main Facebook. Sudah banyak yang milenial itu mainnya di Instagram atau TikTok. YouTube itu jelas lebih banyak diakses oleh berbagai kalangan, dan riset membuktikan bahwa Facebook itu sekarang lebih banyak dipakai oleh om-om seperti saya ini, yang usianya udah di atas 40. Jadi sebenarnya sih saya malas juga, tapi apa boleh buat, saya harus berkecimpung di Facebook karena menurut survei kami, komunitas kita ini, tukang ledeng seluruh Indonesia, mayoritas memang mengakses Facebook dibanding medsos yang lain. Bahkan meskipun kita bicara komunitas tukang ledeng profesional, ya tetap lebih banyak yang bermain di Facebook. Nah, saya dikasih tahu oleh mitra kita di Australia, komunitas tukang ledeng di sana itu justru sebagian besar mainnya di LinkedIn. Itu betul-betul serius ya, bisa dibayangin. LinkedIn itu kan serius banget ya. Kemudian ya saya masuk ke topik tentang aspek etika. Nah, apa itu etika? Ini juga yang sangat krusial ya dalam mengelola media sosial. Etika itu menurut definisi secara umum adalah aturan yang ada di masyarakat yang biasanya dijadikan sebagai acuan dalam hubungan sosial. Etika ini mencakup bagaimana menjalani kehidupan, hak dan tanggung jawab moral, tentang bahasa yang digunakan, pantas atau tidak pantas, kemudian keputusan moral, apa yang baik, apa yang buruk. Dan kita tahu bahwa konsep etika itu pada umumnya berasal dari agama, filosofi, dan budaya suatu kelompok masyarakat. Dalam hal etika bermedia sosial ini, salah satu aspek etik yang paling penting ya, yang mungkin banyak dilupakan adalah menghargai privasi orang lain. Kalau dalam hal privasi ini, contohnya ya, ketika kita meminta komentar atau informasi dari seorang narasumber, tapi dia tidak ingin disebutkan namanya, nah, maka hal itu harus dihormati. Ini adalah praktek jurnalistik sebetulnya yang sudah umum, namun dalam bermedia sosial orang sering lupa itu. Ya, privasi itu harus dihargai. Nilai etika mungkin tidak persis sama dalam kelompok masyarakat atau kelompok sosial yang berbeda. Penggunaan kata-kata misalnya, mungkin bagi anak-anak muda sekarang ini
kata-kata anjay ya, itu lazim ya. Tapi bagi kelompok masyarakat yang lain itu belum tentu bisa diterima. Ya, kita beberapa waktu yang lalu sangat terganggu ya dengan penampilan duta, kalau nggak salah itu duta kuliner Jawa Barat ya, yang menggunakan kata-kata ANJ itu dengan sangat vulgar, sehingga pada awalnya memang menjadi menarik karena mungkin dalam pergaulan sehari-hari itu dianggap lucu. Tapi ketika itu sudah dibawa ke pentas nasional, ternyata tidak lagi menjadi hal yang lucu. Justru membuat banyak orang merasa tersinggung. Baik, itu mengenai etika. Sekarang mengenai hukum, ya. Hukum ini yang paling penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ya. Jadi Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi undang-undang yang pertama diterbitkan itu tentang ITE ini adalah Undang-Undang Nomor 11 dan sudah dilakukan perubahan pada tahun 2016. Ya. Kita tidak perlu ya hafal semua pasal-pasalnya. Jadi saya di sini hanya mungkin merangkum beberapa pasal yang penting yang perlu kita perhatikan dan harus dihindari agar tidak terjerat undang-undang ini. Karena ada ancaman sanksi pidananya. Ya, ini kan nggak lucu kalau kita terpeleset, kemudian terjerat undang-undang ITE, kemudian hukumannya penjara atau denda. Ya. Mudah-mudahan belum ada yang mengalami nih di perusahaan-perusahaan air minum, anggota Perpamsi. Tapi kalau memang ada yang pernah, boleh juga cerita di sini ya. Kasus-kasus yang menimpa. Sudah banyak yang terjerat oleh undang-undang ITE ini dan itu memang memprihatinkan ya. Saya ingin menyebutkan beberapa ya dari undang-undang ITE ini. Yang pertama, jika kita membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan, asusila nih sebetulnya. Jadi beberapa hari terakhir kan populer konten asusila yang durasinya 19 detik itu, dan teman-teman harus hati-hati loh menyimpan, mendownload atau membagikan konten itu kepada orang lain, ya. Membagikan itu konsekuensinya ya bisa dijerat, kemudian apalagi membuat, membagikan dan memberikan akses. Tapi mungkin kalau teman-teman melihat di Twitter sekedar ingin tahu, nggak apa-apa ya. Yang penting itu jangan dibagikan atau share ya secara luas. Ya. Kemudian yang kedua, mengancam, memeras dan mencemarkan nama baik seseorang. Nah ini di awal-awal Undang-Undang ITE ini kan ada kasus yang terkenal, kasusnya Prita kalau nggak salah. Itu adalah korban pertama dari undang-undang ini, atau orang yang dijerat pertama ya, karena dia menulis keluhan tentang sebuah rumah sakit, kemudian rumah sakitnya keberatan dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan akhirnya timbullah kemarahan massa karena menganggap bahwa pencemaran nama baik atau orang mengungkapkan suatu ekspresi itu bisa dengan mudah dijerat dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Kita tidak bermaksud untuk terlalu jauh ya mengomentari kasus-kasus tersebut, tapi nanti kami kasih catatan bahwa memang Undang-Undang ITE ini menuai kontroversi ya, dan masih terus diperdebatkan. Tapi perlu diingat bahwa yang jelas kan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut masih dinyatakan berlaku dan kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Jika dilanggar ya ada sanksinya gitu.
Nah, yang lain-lain yang eh, selain yang dua tadi, menyadap, kemudian perjudian, pencemaran nama baik, berulang ya, nomor 5. Kemudian berita hoax dan ujaran kebencian. Ada satu contoh berita hoax nih yang belum lama saya dengar menimpa Pemda Tugu Tirta Kota Malang. Belum lama nih, masih di tahun 2020. Itu ada pipa transmisi yang pecah, kemudian Perumda mengirim mobil tangki untuk masyarakat yang terdampak. Lalu seorang perempuan menyebar berita di media sosial bahwa air mobil tangki ya, yang dikirim oleh Perumdam itu diambil dari sungai, ya, airnya diambil dari sungai, kata dia. Sehingga kemudian heboh, ya, masyarakat mungkin menghujat Perumda Tugu Tirta, tapi kemudian diklarifikasi oleh Perumdam, dan memang itu berita bohong, berita tidak benar, dan yang bersangkutan yang menyebarkan berita hoax ini kemudian minta maaf, ya. Itu ada beritanya tuh di internet, teman-teman bisa searching, dan mungkin nanti teman-teman dari Tugu Tirta bisa cerita juga nih kasus yang seperti ini ya. Tapi ini berita hoax yang dibuat oleh masyarakat ya. Nah, yang harus hati-hati ya ketika teman-teman pengelola media sosial perusahaan minum ini yang membuat konten tapi tidak memeriksa akurasi atau kebenaran informasi yang kita posting. Apalagi kita hanya men-share apa yang kita anggap menarik ya, supaya rame nih kita share, ujung-ujungnya jadi bermasalah gitu ya. Nah, kemudian lanjut mengenai aspek hukum yang lain yang kami lihat juga sering dilanggar ya, itu adalah hak cipta. Terutama untuk konten-konten kreator nih di perusahaan-perusahaan air minum. Jadi pembuatan konten itu agar tidak melanggar hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, kemudian hati-hati ketika menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin, yang biasanya dicomot secara gratisan dari internet. Nah, sekarang gampang ya, tinggal copy, tinggal download ya, pakai gitu kan. Nah, karya-karya yang rentan untuk dilanggar hak ciptanya yaitu foto, video, musik, lagu. Kemudian ada contoh kasus nih dulu dialami oleh majalah minum, tapi sebelum saya masuk Perpamsi ya, ini majalah minum itu pernah disomasi karena mengadakan lomba foto, terus setelah diumumkan foto yang menang, oke, dipublikasikan, tapi kemudian ada foto-foto peserta yang tidak menang, itu dipakai untuk publikasi di majalah minum. Dan kita akhirnya kena somasi dari fotografernya, karena itu dipublikasikan tanpa izin. Ya, memang betul itu. Kita harus hati-hati, tidak bisa kita mempublikasikan sebuah karya tanpa izin fotografernya, tanpa izin pemilik karya tersebut. Atau yang sering kita lupakan juga, kita mengambil sebuah karya untuk dipublikasikan, tapi kita tidak menyebutkan sumbernya. Yang harus diingat juga, walaupun menyebutkan sumber itu bukan berarti bahwa kita mendapatkan izin. Ya. Itu yang harus diingat juga. Kemudian akhir-akhir ini kan juga berkembang satu pemahaman bahwa kita itu tidak bisa, sebetulnya bukan baru-baru ini ya, sudah cukup lama juga, mempublikasikan foto atau video yang menampilkan orang lain di luar kehendak yang bersangkutan. Itu tidak diperkenankan, dan itu juga dapat dituntut sebagai suatu pelanggaran privasi, seperti yang saya sebutkan tadi di buka, masalah privasi orang. Kemudian penggunaan logo harus dengan izin dan mengikuti ketentuan aplikasi dari pemilik logo. Nah, di lingkungan kita ini, komunitas perusahaan air minum seluruh Indonesia, banyak yang menggunakan logo Tirta Dharma ya. Tapi sayangnya, entah bagaimana, logo Tirta Dharma itu seperti dimodifikasi. Jauh berbeda dari aslinya, logo aslinya. Ya. Perpamsi segera akan meluruskan itu ya. Sebetulnya ini sudah
terjadi sudah berpuluh-puluh tahun sejak logo itu diciptakan, kemudian digunakan oleh banyak perusahaan air minum, anggota Perpamsi. Walaupun sebetulnya bagi Perpamsi tidak masalah, hanya logo yang digunakan itu tidak sesuai dengan logo aslinya. Itu saja. Karena memang itu kan logo Perpamsi dan ada Tita Dharmanya. Warnanya tidak sesuai, proporsi logonya juga tidak sesuai. Jadi itu yang menjadi hal yang harus kita luruskan, ya. Itu tadi mengenai hukum. Kemudian aspek yang terakhir ini saya coba lebih cepat sedikit, standar profesional. Jadi karena ini kan kita sedang mengelola media sosial perusahaan, sudah tentu harus dengan standar profesional, ya. Tidak bisa seperti kita main medsos pribadi yang semau-maunya kita gitu, ya. Yang penting kita berekspresi. Ya, ini karena ini adalah media sosial perusahaan. Nah, profesionalitas itu harus muncul, ya. Karena ini kan pertama tadi terkait dengan strategi perusahaan, dengan reputasi perusahaan, pencapaian tujuan perusahaan dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, yang disebut profesional itu seperti apa? Tentu ada standarnya. Nah, mengenai standar ini secara umum coba kita cermati, ya. Pertama, kita harus tahu atau harus membuat konten-konten yang selektif, ya, dan memenuhi standar. Standar itu misalnya begini, dalam jurnalistik itu ada prinsip check and recheck, ya. Kemudian bagaimana mempublikasikan data dan informasi yang akurat, ya. Jadi akurasinya itu harus betul-betul dipastikan. Kemudian kualitas informasi itu juga mencakup bahasa, typo, ya. Dan kemudian penyajian konten, ya, berupa foto, gambar dan video, ya, itu kualitasnya juga bukan kualitas yang amatiran, ya, yang membuat orang merasa tidak nyaman melihatnya, atau karena tidak punya cita rasa seni dan tidak artistik gitu, ya. Ya, itu kan membuat media sosial kita turun derajatnya. Dan saya selalu menekankan hal ini nih kepada teman-teman di majalah Air Minum. Bagaimana kita itu memperhatikan detail, ya. Salah satu ciri yang paling penting dari karya yang profesional itu yaitu ketelitian pada detail. Kalau bagi saya, typo itu menjatuhkan harga diri. Saya betul-betul concern dengan soal typo ini, sehingga tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Anwari, ya. Kita itu akan kelihatan sangat tidak profesional atau kelihatan sangat amatir karena terlalu banyak typo. Sebetulnya sih kalau 1-2 itu wajar, ya, namanya juga manusia, ada tidak cermatnya atau tidak telitinya gitu. Tapi kalau terlalu banyak itu betul-betul bagi saya merupakan sebuah aib, ya. Nah, ini untuk mengakhiri paparan saya ini, saya coba tampilkan beberapa contoh typo yang menggelikan, ya. Bahkan media sekelas kompas.com pun itu bisa kepleset dengan typo semacam ini. Pasien positif COVID-19 di Kota Bogor bertambah jadi 7 orang, 1 meninggal dunia. Ini geli, ya, ngelihatnya. Kemudian dari Instagram, ya. Alhamdulillah, WNI dari Wuhan sudah berhasil diejakulasi. Indah sekali, ya, kesalahannya. Kemudian slide terakhir, ini untuk lucu-lucuan aja sebenarnya. Sebelum menilai seseorang, lebih baik coba evakuasi diri sendiri terlebih dahulu. Silakan dievakuasi, ya. Kemudian dari Instagram juga ini, saya meminta maaf atas kesalahan dan kecerobohan memosting yang berakibat keluarga dari putra
Jika saya mengulangi, siap menerima frekuensi tersebut. Dan yang terakhir, apa benar perempuan yang suka ngerebut laki orang itu namanya pelopor? Oke, baik, rekan-rekan sekalian, itu dulu dari saya mewakili tim redaksi majalah Ringinum.